Persib Bandung ada di puncak klasemen, tapi justru di Manahan Solo ada ancaman terbesar datang dari tim paling bawah. Jadi ini bukan laga yang mudah. Tim dasar klasemen bisa menjatuhkan siapapun termasuk pemimpin klasemen kalau Persib tidak waspada. Sobat-sobatku, ini adalah preview match laga yang akan digelar pada hari Sabtu nanti antara tuan rumah Persis Solo menghadapi Persib Bandung. Seperti apa video preview dan analisa taktikal yang akan Papa Tola uraikan di video ini. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobat di video-video Papa Tola TV. Jadi ini akan menjadi satu pertandingan yang sangat menarik nantinya ya. Di pekan ke-19 RI Super League. Kita tahu bahwa Stadion Manahan Solo adalah salah satu tempat laga paling menarik ya. Karena suasana stadionnya juga sangat bagus sekali. Tapi apakah hasilnya nanti akan bagus untuk Maung Bandung? Jadi sobat-sobatku, di pertandingan yang akan digelar di sore hari nanti ya pukul 15.30 ada dua kepentingan besar di laga ini. Pertama, tuan rumah Persis Solo tentu akan berjuang habis-habisan untuk bisa mereka keluar dari dasar klasemen. Bisa keluar dari dasar klasemen itu sama dengan sedang mencoba berusaha keluar dari zona degradasi. Persib Bandung datang dengan ambisi mempertahankan puncak dan tentunya menjaga ritme, menjaga momentum juara ya. Jadi dalam match nanti dua kepentingan besar ini akan saling beradu. Jadi sobat-sobat Papa Tola yang luar biasa. Di kondisi klasemen terpuruk seperti ini Persis Solo juga berbenah ya. Kita tahu mereka ditangani oleh pelatih yang bagus sebenarnya, Milomir Sesliza. Dan meskipun pertandingan terakhir kemarin mereka harus kalah tipis dari Borneo, tapi paling tidak performa permainannya sudah mulai menunjukkan progres yang signifikan. Dan tentu ini tidak boleh lengah ya tim Maung Bandung menghadapi Persis. Karena bagaimanapun motivasi tim-tim lawan ketika menghadapi Persib Bandung itu berlipat-lipat sobat. Kemarin kita lihat bagaimana susah payahnya Persib untuk mengalahkan PSBS Biak. Padahal main di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Hanya bisa 1 gol dan begitulah semangat, optimisme dan ambisi yang dimainkan oleh para lawan yang menghadapi Persib Bandung. Nah, Persib Bandung sendiri yang saat ini bertengger di puncak klasemen tentunya tidak akan bertahan ya menghadapi Persis. Itu mereka akan juga mengambil inisiatif untuk menyerang. Jadi kita tahu bahwa sejak Persis ditangani Milomir Sesliza, ada evaluasi total yang dia lakukan. Pelatih asal Bosnia ini menutup mata atas kelemahan timnya. Jadi dia fokus saja. Fokus latihan. Ya, yang lalu biarlah berlalu. Kita sambut masa depan. Begitu kira-kira yang akan disampaikan oleh coach Milomir ini. Jadi ada perbaikan transisi bertahan, kemudian fokus dalam duel 1 lawan 1, dan tentunya disiplin posisi saat kehilangan bola. Ya, tidak boleh panik ketika kehilangan bola, tidak boleh meninggalkan pos kalau tanpa ada backup dari pemain lain. Jadi skema yang dimainkan oleh Milomir waktu menghadapi Borneo kemarin itu sebenarnya sangat-sangat ampuh ya, berjalan dengan baik karena hanya ada satu momen lengah saja yang menghancurkan struktur permainan mereka. Nah, kondisi skuad Persib saat ini dalam posisi yang baik ya, karena Adriano dan Altaf Indi sudah kembali berlatih dan berpeluang tampil. Kita tahu bahwa Altaf ini selalu bisa menjadi pembeda lewat energi dan progress ball yang dia mainkan dari lini tengah. Tapi Persis juga ada kabar buruk, yaitu Clayton dan Fuad absen karena akumulasi kartu. Dan kemudian ada dengar kabar jauh hari ya masih belum pulih 100%.
Jadi bisa saja ya absennya dua pemain belakang ini membuat Persis kemungkinannya tidak bermain agresif, tapi lebih pragmatis. Bukan juga kemudian defensif, tapi lebih pragmatis saja. Lebih melihat situasi seperti apa, skema atau game plan yang dimainkan oleh Persib Bandung. Jadi dengan taktik Persis Solo melakukan blok rendah ya, kemudian plus counter attack yang cepat, ini bisa jadi orang menganggap parkir bus, padahal tidak. Ini bukan parkir bus yang diharapkan oleh penonton dan termasuk juga oleh skuad Persis Solo. Mereka tidak parkir bus. Walaupun dengan low block 5-4-1 misalnya atau 4-5-1. Karena garis pertahanan rendah dan rapat di area 30 meter terakhir. Ini sebenarnya hanya dalam rangka mengundang Persib untuk berani naik. 3 atau 4 pemain naik, itu mereka akan melihat atau menghukum Persib lewat transisi cepat. Skemanya sih begitu. Siapa yang harus diwaspadai? Pertama ya Tanaka ya. Kita harus antisipasi Tanaka. Ini kecepatannya menjadi senjata utama untuk menyerang ruang kosong di belakang fullbacknya Persib Bandung. Terus kemudian hati-hati dengan direct long ball ya, bola panjang cepat dan direct yang bukan build up ya, bukan build up tapi langsung aja long ball. Hati-hati. Nah, kalau begitu Persib Bandung apa yang harus dilakukan? Lakukan dominasi. Lakukan dominasi penguasaan bola, lakukan dominasi area, kemudian lakukan pressing sejak menit awal ya. Intensitas serangan langsung digas aja. Ambil peluang untuk cetak gol di 5, 10 atau 15 menit pertama. Kita tahu bahwa di Persib ini DNA-nya kan sudah kelihatan ya. DNA-nya itu dominasi penguasaan bola. Ya. Sirkulasi yang cepat dari tengah ke sayap. Crossing dan cutback ke kotak penalti. Tapi itu tadi, lalu kadang-kadang skema-skema itu jalan, tapi finishing touch-nya ini yang lemah kadang-kadang ya. Itu yang harus jadi perhatiannya Bojan Hodak ya. Dan Hodak pun pernah kok mengaku itu secara terbuka bahwa finishing itu selalu menjadi PR dia di setiap partai, walaupun hasilnya menang. Memang bisa kita lihat dari jumlah gol yang tercipta. Kabar positif apa yang dimiliki Persib Bandung? Eliano Renders comeback ya, kembali fit ya. Dan kemudian gelandang yang serba bisa ini tentu akan kembali memadukan antar lini. Kemarin kita lihat agak berkurang ya peranan itu. Dan belum ada pemain yang pas untuk menggantikan posisi Eliano. Karena pemain yang lain yang disuruh menggantikan bermain dengan gayanya sendiri. Kemudian Andre Jung dan juga Ramon Tangkyu juga sudah pulih dan siap tempur. Nah, kalau pemain yang belum tersedia, Kurzawa belum ya. Dion Marks juga belum. Jadi kalau untuk Kurzawa memang karena setahun ini dia belum pernah bertanding. Walaupun tidak ada cedera sebenarnya ya, tapi oleh Bojan Hodak belum saatnya. Ya, dia harus adaptasi dulu. Dion sepertinya belum nyampe ya, atau masih dalam perjalanan dari luar negeri ke Indonesia. Dari mana? Dari Belanda mungkin ya. Jadi dengan tidak membawa dua pemain baru ini wajar ya, karena satu yang mulu ada, satu ada tapi apa dibawa kalau tidak dimainkan. Jadi untuk mengurangi resiko cedera. Jadi secara duel taktikal ya, antar lini nih, Persib menghadapi low blocknya Persis Solo. Di sini akan diuji lagi kesabaran dari Bandung. Sama seperti mereka harus menguji kesabaran sewaktu menghadapi PSBS Biak kemarin. Kemudian duel taktikal berikutnya adalah transisi Persis versus garis pertahanan Persib. Jadi kalau garis pertahanan Persib terlalu tinggi, akan ada pemain yang berbahaya namanya Kodai Tanaka. Ini bisa jadi ancaman dari Persis Solo. Jangan sampai satu kesalahan positioning bisa berbuah gol. Hati-hati Persib, hati-hati. Nah kemudian ketiga duel taktikalnya adalah bagaimana mentalitas versus atmosfer Manahan. Kita tahu Stadion Manahan ini dikenal sulit, tekanan supporternya. Ya. Kemudian Persib wajib cetak gol lebih dulu untuk menekan atmosfernya. Nah, jadi secara keseluruhan pertandingan, Papatola memprediksi jalannya pertandingan di babak pertama. Persib menguasai bola sampai dengan
60-65%. Kemudian Persis bertahan rapat sambil menunggu celah. Ada peluang tapi gol belum tentu cepat, gol belum tentu tercipta. Tapi bisa jadi Persib Bandung mencuri gol di awal-awal. Babak kedua, jika Persib mencetak gol lagi atau mencetak gol lebih dahulu, laga akan terbuka dan mereka bisa mengontrol permainan. Nah, jika Persis yang mencetak gol, maka siap-siap dia akan menghadapi gelombang serangan demi serangan terus yang akan dilakukan oleh Persib Bandung. Jadi akan sangat menarik sebenarnya situasi apapun yang terjadi di lapangan di hari Sabtu nanti, sobat. Di pertandingan tensi tinggi antara Persis Solo menghadapi Persib Bandung. Prediksi skor, karena kita adalah pendukung Persib Bandung, 2-0 untuk Persib Bandung. Atau paling tidak 2-1 untuk Persib Bandung. Tapi yang pasti harapan Papatola Persib Bandung meraih 3 poin dari Stadion Manahan Solo. Itu dulu sobat-sobatku preview match yang bisa Papatola sampaikan. Terima kasih untuk perhatian kalian. Jangan lupa like, share, subscribe video-video komentar terbaik kalian sobat-sobat. Berikan di video-video Papatola. Kita bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persib mau Bandung. Persib mau Bandung.